Foto terkutuk yang muncul di Roblox. Jika kamu perhatikan, setiap game yang ada di Roblox memiliki gambar thumbnail yang tampil di layar. Ini adalah cover yang disiapkan oleh developer untuk menarik perhatian player. Tahukah kamu dari jutaan permainan yang beredar di Roblox, ada beberapa game tersembunyi yang menampilkan foto-foto terkutuk. Makhluk-makhluk ini adalah urban legend terkenal yang diciptakan oleh Trevor Henderson, seorang ilustrator terkenal asal Kanada yang kerap menggambarkan sosok-sosok mengerikan dalam kegelapan yang mencekam. Saking terlihat asli dan meyakinkan, makhluk-makhluk itu dipercaya orang-orang sebagai entitas yang benar-benar ada di dunia nyata. Mereka yakin pernah melihat sosok tersebut di suatu tempat. Elbrana akan membuktikan kebenaran rumor tersebut. Setiap makhluk ciptaan Trevor Henderson biasanya sangat suka masuk ke kamar anak yang gak like video ini pakai jari kelingking kamu. Hayo, bisa nggak? Biar kamu gak diculik Siren Head. Aku tantang ya. 1, 2, 3. Like video ini pakai jari kelingking sekarang. Komen gampang bang, ntar namamu ku catat buat dapat rebas gratis. Kamu pernah melihat sosok ini sebelumnya? Dari kejauhan, bentuknya memang terlihat seperti tiang listrik tua yang berdiri di tengah hutan. Tubuhnya sangat tinggi dan kurus, seolah hanya tersusun dari tulang dan kulit yang mengering. Lalu di bagian kepalanya bukan wajah manusia, melainkan 2 buah sirine raksasa. Konon, makhluk ini mampu menirukan suara manusia, seperti suara orang yang sedang meminta tolong, suara tangisan anak kecil, hingga suara seseorang yang kamu kenal. Buat yang nggak ngerti, makhluk ini kerap dikenal sebagai Siren Head, salah satu creepypasta paling populer di internet yang diciptakan oleh Trevor Henderson. Menurut cerita yang beredar, Siren Head biasanya bersembunyi di tempat-tempat yang sepi seperti hutan, pegunungan, atau jalanan yang jarang dilewati manusia. Dia akan berdiri diam menyerupai tiang listrik atau pohon mati. Dan saat ada orang yang mendengar suara sirinenya, Siren Head akan menangkap dan melahapnya hidup-hidup. Foto-foto yang sering kamu temukan di internet dipercaya sebagai foto asli yang ditangkap oleh saksi-saksi dari seluruh dunia. Nah ini adalah salah satu foto yang cukup populer di internet, dan menurut Elbrana foto ini tuh memang benar-benar diambil di dunia nyata. Kita akan langsung aja coba permainannya. Bebop, ini di mana Bebop? Setelah klik permainan yang ada foto Siren Head tadi, aku melihat ada banyak poster Siren Head di sini tuh. Lihat deh, itu Siren Head yang asli. Poster ini pun juga udah viral banget beberapa tahun lalu. Oke, kita akan coba langsung saja menelusuri Siren Head yang ada di tempat ini. Elbrana menemukan semacam kartu akses gitu. Coba, oh bisa dibuka. Oke, ini ada tanda panah merah. Kita coba masuk ke dalam sini teman-teman. Tunggu dulu. Ini kan logonya SCP Foundation gak sih? Oke, itu ada kayak diorama yang sangat besar. Tunggu dulu. Aku bisa dengar suaranya. Itu suaranya Siren Head, sirinenya Siren Head. Wah, asli merinding banget. Ternyata di fasilitas ini tuh ada kayak semacam diorama untuk melihat dan meneliti tentang cara hidup Siren Head di dalam hutan. Memang sih Siren Head itu tuh terkenal banget tinggal di dalam hutan, menyamar menjadi tiang-tiang tua. Dan saat orang-orang lengah mendekati, Siren Head muncul dengan suara sirinenya dan memangsa orang-orang itu. Kita akan langsung saja masuk teman-teman ke bawah. Kita akan coba lihat bagaimana cara Siren Head itu bergerak. Jujur pernah merinding sih karena suaranya itu keras banget. Ayo Bongki, kita akan coba lihat dan meneliti bersama-sama. Siren Head tuh makhluknya kayak gimana sih? Oke, ini kita buka akses roomnya. Udah aku buka. Oh my god. Datang-datang Siren Head-nya udah muncul teman-teman. Ya ampun, ternyata gede banget Siren Head-nya. Buat yang nggak ngerti, jadi makhluk Siren Head yang ada di game Roblox ini dibuat dengan skala perbandingan 1:1. Jadi ibaratnya Elbrana dan Pongki ini adalah bocil kelas 5 SD. Tuh, Siren Head-nya tuh segede itu. Jadi kita harus agak menjauh deh. Astaga, sumpah merinding banget. Kamu perhatikan deh. Memang dia kayak tiang listrik gitu yang berkarat. Terus itu ada mulut gitu teman-teman di dalam sirinenya. Elbrana tuh udah pernah bahas tentang penampakan Siren Head di dunia nyata. Tap tombol di atas buat nonton videonya ya. Oh my god, sumpah merinding banget. Kita coba cari tempat lain. Mungkin ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan sama Siren Head. Itu kayaknya Siren Head-nya agak ngebug. Kenapa dia tinggal di tempat ini? Itu apaan tuh? Ada kayak semacam goa gitu teman-teman. Tuh Siren Head-nya merangkak naik. Dia udah nggak doyan sama Elbrana dan Pongki. Aku jadi penasaran. Coba kamu komen di bawah, kamu kelas berapa sekarang teman-teman? Kalau ketemu Siren Head, apa yang bakal kamu lakukan? Oh, ini kosong sih. Setidaknya ada gua di sini, jadi kita bisa sembunyi. Oh, semua fasilitas ini kayak ditutupin tembok raksasa, jadi kita nggak bisa sembarangan keluar. Mau balik lagi juga nggak bisa. Itu soalnya Siren Head-nya nunggu di depan. Oh my god, sumpah merinding banget. Aku sih nggak mau terjebak. Res
Impis? Ini makam siapa? Ini makam korban-korban dari si Siren Head. Ya ampun, sumpah merinding banget. Aku bertemu dengan kuburan orang-orang yang ngebun-bun sama Siren Head, teman-teman. Oh my god, sumpah merinding banget. Ternyata Siren Head tuh doyan ngebun-bun manusia-manusia tidak berdosa. Tunggu dulu. Oh, ada orang lagi. Ternyata kita nggak sendiri. Ya setidaknya kita terhindar dari bahaya sih, karena Siren Head-nya lagi ngebug, teman-teman. Foto-foto yang kamu lihat ini sangat viral di internet. Sekilas bentuknya memang terlihat seperti seekor cacing raksasa. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, tubuhnya justru dipenuhi lipatan daging. Kulitnya nampak licin dan mulutnya dipenuhi gigi yang sangat tajam. Awalnya Elprana mengira makhluk tersebut hanyalah monster biasa yang dibuat untuk menakut-nakuti orang. Tapi setelah mencari tahu lebih dalam, Elprana justru menemukan sebuah fakta yang cukup mengerikan. Makhluk ini dikenal dengan nama Bridgeworm, seekor cacing raksasa misterius yang konon bersembunyi di bawah jembatan-jembatan tua. Menurut cerita yang beredar di internet, Bridgeworm sangat jarang memperlihatkan seluruh tubuhnya. Ia akan tetap bersembunyi di dalam kegelapan sambil menunggu ada seseorang yang melintas sendirian di atas jembatan. Saat mangsanya lengah, makhluk ini akan muncul secara tiba-tiba dari bawah, lalu menyeret korbannya ke dalam kegelapan hingga menghilang tanpa jejak. Yang membuat cerita ini semakin menyeramkan adalah banyak orang percaya kalau sebelum Bridgeworm muncul, biasanya terdengar suara gemuruh pelan dan getaran aneh dari bawah jembatan. Nah, karena terdengar nih seperti suara air atau kendaraan yang lewat, kebanyakan orang memilih mengabaikannya. Padahal bisa saja itu adalah pertanda kalau Bridgeworm sedang mengintai mangsanya. Oh, jadi ini foto yang viral tentang Bridgeworm. Jujur, ini memang kelihatan serem sih. Oke deh, kita akan coba aja langsung mainkan di Roblox. Jadi sejarahnya, Pongki ngapain nih bocil jadi pocong? Jadi lontong buat makanannya si Bridgeworm aja, teman-teman. Sejarahnya tuh ada banyak sekali terowongan-terowongan atau bawah jembatan yang terbengkalai di seluruh dunia. Nah, orang-orang tuh percaya kalau tempat-tempat terbengkalai itu tuh biasanya dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan ternyata beneran ada entitas yang jauh lebih mengerikan daripada hantu itu sendiri. Itu adalah makhluk seperti Bridgeworm itu tadi. Saat orang-orang mencoba melintas ke dalam terowongan, mereka tidak sendirian. Ada wajah yang sangat besar menutupi area terowongan itu. Dan ternyata itu adalah Bridgeworm. Coba deh kamu lihat deh, perhatiin deh. Itu dari jauh aja udah kelihatan serem. Ada si pocong. Si pocongnya bisa nyetir mobil, guys. Sumpah ngakak banget nih si Pongki. Ayo teman-teman, coba kamu tap link yang ada di atas video ini. Boneka pocong buat kamu, harganya murah. Klik ya, bilang mama papa buat dibeliin. Ikut gak pak? Oke, ikut. Kita akan lihat Bridgeworm yang ada di sana, teman-teman. Ih, sumpah merinding banget. Loh. Bridgewormnya kok kayaknya gak tantrum saat kita mendekat ya. Ih, sumpah merinding banget, Pongki. Jangan deket-deket. Ayo masuk ke terowongan. Kita coba masuk. Pongki malah diarahin ke sini, ya Tuhan. Kita coba masuk. Oh, bisa masuk ke dalam. Temboknya buntu. Pongki, ini gimana nih? Kita nggak bisa masuk lebih dalam. Oh, serem. Sumpah aku merinding. Kita balik lagi aja keluar. Itu Bridgewormnya ada di situ. Pongki lompat-lompat di sana, teman-teman. Mentang-mentang pocong, dia mau mengorbankan dirinya tuh dimakan sama Bridgeworm. Coba kita lihat ya kalau dia dimakan gimana tuh. Oke, dimukbang kah itu? Dimukbang. Oh, kagak. Loh. Malah Bridgewormnya yang takut sama pocong. Pongki dimakan. Tunggu dulu, Bridgewormnya kok kayak agak aneh gitu ya. Matanya kayak orang bego. Kayak orang gak jangkep, teman-teman. Dia deh matanya, satunya ke kiri, satunya ke kanan, tapi seperti wajahnya kayak dikulitin gitu. Ih, merinding banget, sumpah aku sih takut ya. Loh, Bridgewormnya gak apa-apa tuh. Kayaknya dia butuh pertolongan deh. Pokoknya jangan deket-deket, ntar kamu dimakan sama Bridgeworm. Hai temanku. Mentang-mentang sama-sama putih ya. Bedanya dia punya tangan, kamu kagak ada tangan, Pongki. Dia masuk. Loh. Apaan tuh? Wih, kuat banget si Bridgeworm. Dia bisa mematahkan batang-batang pohon. Oh my god, Pongki buntung. Merinding banget. Pongki baru saja dibikin buntung sama Bridgeworm. Foto-foto yang kamu lihat ini, teman-teman, foto ini tuh benar-benar diambil dari saksi-saksi yang ada di dunia nyata. Jadi keberadaan Bridgeworm hingga sekarang dipercaya menghuni banyak sekali bawah-bawah jembatan ataupun terowongan terbengkalai di seluruh penjuru dunia. Awal tahun 2026 kemarin, Elprana tidak sengaja menemukan sebuah foto yang cukup misterius di Roblox. Sekilas gambar ini terlihat seperti tengkorak seekor kuda biasa. Namun saat diperhatikan lebih dalam, Elprana baru sadar kalau tengkorak itu ternyata terhubung dengan leher yang sangat panjang. Panjangnya tuh seolah tidak ada ujungnya. Karena penasaran, Elprana mencoba mencari tahu asal-usul makhluk aneh ini. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata makhluk tersebut dikenal dengan nama Longhorse, salah satu creepypasta karya Trevor Henderson yang cukup populer di internet. Konon, jika seseorang tiba-tiba melihat Longhorse muncul dari balik pintu, jendela, atau pepohonan, itu berarti
ada bahaya besar yang sedang mengintainya. Yang membuat makhluk ini semakin menyeramkan adalah lehernya yang bisa memanjang sangat jauh hingga mampu muncul dari tempat-tempat yang tidak terduga. Jika kamu bermain game di Roblox dan tiba-tiba muncul Longhorse di hadapanmu, itu bukan berarti dia akan menyerang. Banyak pemain justru percaya kalau beberapa detik setelah Longhorse menghilang, monster lain yang jauh lebih mengerikan akan segera datang. Oh, ini foto Longhorse yang sangat viral beberapa dekade lalu. Sumpah sih emang merinding banget sih, kayak beneran foto asli gitu. Oke deh, karena Elpana udah temukan gamenya di Roblox, kita akan langsung aja coba mainkan. Tunggu dulu, bukannya ini tempat SCP Foundation yang awal tadi? Mungkin ini cabang satunya teman-teman yang menyimpan si Longhorse. Makhluk ini tuh memang agak misterius. Orang-orang bilang dia tidak berbahaya, tapi orang-orang yang lain bilang kalau gara-gara Longhorse banyak korban jiwa berjatuhan. Mungkin dia mencoba untuk memperingati manusia kalau ada oh my god, kaget aku, sumpah merinding. Oh my god, Longhorse. Apa semas kejepit? Apa jadi Longhorse geprek? Dia digeprek dia. Kecepit guys. Monyongnya mau ngokop Elprana, aku takut banget dikokop Longhorse. Kuda jepit katanya si Pongki. Ini kasihan loh kudanya. Coba kita masuk ya. Oh gini Longhorse-nya. Dia cuma leher doang gini. Ih merinding banget. Tapi di atasnya kayak ada distorsi dimensi gitu. Hah? Ini beneran aman kah? Oh my god, tapi coba kamu perhatikan foto-foto ini nih yang pernah tempelkan di layar ya. Foto-foto ini tuh memang beneran dijepret asli sama saksi-saksi yang mengaku pernah menemukan makhluk seperti Longhorse. Dia dari dimensi yang berbeda. Kepalaku. Loh, si Pongki dikokop sama Longhorse. Ya ampun Longhorse, jangan gitu. Sepertinya dia takut cahaya. Loh, aku sekarang yang dikokop guys. Ngakak banget, sumpah aku takut banget sama Longhorse. Oh my god, dia jendul-jendul kepala Elprana, dasar tidak sopan ya Longhorse ya. Coba kamu komen di kolom komentar, apa yang akan kamu lakukan jika di depan jendela rumah kamu muncul sosok tengkorak kuda dengan leher yang sangat panjang? Bisa jadi itu adalah Longhorse yang mencoba untuk memperingatkanmu akan sesuatu. Elprana yakin kamu pasti pernah tahu foto ini sebelumnya. Sekilas foto tersebut memang terlihat seperti sebuah ruangan biasa. Namun saat diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang bikin merinding. Di dalam ruangan itu berdiri beberapa sosok manusia dengan senyuman yang sangat lebar. Anehnya, mereka hanya diam, menatap ke arah depan tanpa bergerak sedikit pun. Karena penasaran, Elprana mencoba mencari tahu tuh asal-usul gambar ini. Ternyata, gambar tersebut sering dikaitkan dengan sebuah creepypasta karya Trevor Henderson yang dikenal dengan nama The Smile Room. Menurut cerita yang beredar di internet, The Smile Room adalah sebuah ruangan misterius yang dipenuhi oleh sosok-sosok dengan senyum yang tidak wajar. Mereka tidak berteriak, tidak mengejar, bahkan tidak mengatakan apapun. Mereka hanya berdiri diam sambil terus tersenyum ke arah siapapun yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Konon, semakin lama seseorang berada di dalam The Smile Room, jumlah sosok yang tersenyum akan terasa semakin banyak. Sumpah, merinding banget. Oh my god, ini fotonya serem banget. Kalau kamu perhatikan foto asli ini, itu ada semacam pintu yang terbuka dengan astaga, sumpah merinding banget. Itu kayak gigi tapi gede banget. Kita akan langsung coba mainkan permainan ini. Ini ruangannya. Ini nggak salah. Pongki, jujur, ini tempat ini agak horor sih buatku. Tunggu dulu. Itu ada kayak semacam pintu dan ada panah di arah sana. Kita coba hati-hati ya. Kita coba masuk. Oh, ini ada kucing, lucu banget kucingnya. Oh my god. Jangan salfok. Kita harus masuk ke dalam The Smile Room. Itu ruangan yang digadang-gadang memiliki bukaan mulut yang sangat mengerikan. Kayak waktu dibuka muncul semacam gigi-gigi berlubang dan tajam. Ini tuh kayak ada raksasa di balik ruangan itu yang bersiap untuk memakan siapapun yang mencoba masuk. Pongki, kamu duluan yang buka, aku takut. Coba Pongki buka. Oh my god. Oh my god. Wah, aku dimakan sama The Smile Room. Oh my god. Pongki, apaan tuh? Di dalam Smile Room muncul makhluk mengerikan yang terbuat dari daging manusia. Oh my god. Pongki terinfeksi dan berubah menjadi salah satu makhluk itu. Itu seperti kumpulan daging-daging manusia yang ada di dalam sana, lalu diberi nyawa, teman-teman. Ya ampun, jangan-jangan setiap orang yang masuk ke dalam tempat itu. Oh, Pongki muncul lagi. Apakah ada teori tentang ini? Coba kamu ceritakan teori versi kamu di kolom komentar. Setiap orang yang disentuh atau terinfeksi sama entitas dari, aduh, aku kena lagi. Oh my god, aku beneran dimakan dan sekarang Elprana ada di persimpangan. Oh, ini sosok aslinya berupa mulut. Dia mencoba untuk minggir. Oh no, aku dimakan dong. Ternyata The Smile Room beneran ada di game Roblox. Dan ini benar-benar diangkat dari foto asli terkutuk yang dijepret di dunia nyata. Makhluknya semakin banyak. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan The Smile Room. Oh, kalau kita pukul dia menghilang. Ayo Pongki. Syukurlah. Pongki, agak geser ke sini. Kita harus tutup bareng-bareng. Darah kita tinggal dikit, sekali tepok langsung mati kita. Aduh, Pongki kena lagi. Mati dia. Tutup.
Udah mau aku tutup loh tadi, tapi aku dibun-bun sama makhluk itu. Ada 2 sekarang. Ih gila, merinding banget. Takut sih aku. Udah berhasil agak dari sini, Pongki. Ayo, pelan-pelan kita tutup. Dan El Prana berhasil menutupnya. Sumpah asli merinding banget. The Smile Room. Jangan pernah buka ruangan apapun, apalagi kamu mendengar ada gertakan gigi di dalamnya. Bisa jadi itu adalah The Smile Room yang sangat mengerikan.